Sungguh Tuhan, Kaulah kemenangan buat setiap kami. Mungkin ada di antara kami yang merasa, saya belum menang dalam hidup ini. Tapi dengarlah hari ini, kita sudah menang dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang mengubahkan kami, buat kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pimpin kami pada pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Pimpin setiap kami, baik yang bicara maupun yang mendengar, baik yang onsite maupun online. Tuhan, pimpin setiap kami, supaya sungguh kami memahami apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, supaya kami belajar sesuatu pada pagi hari ini, dan tentunya supaya kami berubah, karena firman-Mu sungguh sanggup mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dan silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, saat saya tadi duduk di depan situ, saya merasa kayaknya ini ibadah bahasa Mandarin ya. Tadi dia mikir ngomong apa ini? Shalom kan bahasa Indonesia, maksudnya Tachiahao gitu ya. Ya. Haleluya. Karena kita mau apa? Mau Sinja ya. Jadi Bapak Ibu siapkan angpau kalian. Anak-anak sekolah minggu menunggu kita semua. Dan anak remaja juga ya. Oke. Tema yang diberikan saya pada hari ini seperti yang sudah ditayangkan minggu lalu adalah berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Coba saya tanya hari ini sama Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang mau seumur hidupnya mau berjalan bersama dengan Tuhan? Bisa angkat tangannya. Langsung begitu angkat tangan ada lagunya. Brrr, Tuhan dengar, malaikat catat. Semua pasti mau dong ya berjalan bersama dengan Tuhan seumur hidup kita, ya kan? Maulah pastilah. Pertanyaan kedua, coba renungkan baik-baik. Apa alasan Bapak Ibu mau berjalan bersama Tuhan? Alasan yang jujur, bukan alasan benar. Karena setiap pertanyaan ada dua jawaban, jawaban benar dan jawaban jujur. Jawaban jujur seringkali nggak benar. Jawaban benar seringkali nggak jujur. Tapi mau jujurlah terhadap Tuhan dan dirimu. Kenapa engkau mau berjalan bersama dengan Tuhan? Saya kuliah tahun 93 di Surabaya. Saya kan orang Jember. Cukup jauh, jadi saya harus ke kos di Surabaya. Dan saya, koko saya, cici saya semua ngekos di Surabaya. Karena kuliahnya di Surabaya gitu ya. Dan kami kosnya beda-beda, karena kampusnya juga beda-beda. Tapi yang menjadi sebuah penghiburan adalah ketika mami papi berkunjung ke Surabaya. Wah, kita happy banget itu. Biasanya langsung dijemput semua, saya, koko, cici dibawa semua pergi. Pergi mana? Makan. Weh, jadi kalau kita mami papi ke Surabaya pasti kami makan di sebuah restoran namanya Bon Cafe. Enggak tahu masih ada enggak sekarang? Oh masih ada ya, masih ada ya. Oh, dulu tuh mewah banget buat kami. Isinya steak, steaknya disiram sama wine dibakar. Wah kami terpesona. Dari desa ya, Jember ya gitu kan. Wah mewah gitu ya. Kalau ke sana kami buka menu kami enggak pernah lihat sebelah kanan harga, sebelah kiri gambar dan nama-namanya. Mana yang gitu ya. Ribs apa namanya dulu? Saya dulu suka apa? Baby chicken kalau salah. Itu dibakar juga pakai wine. Wah, pokoknya kita mau apalah pokoknya. Makan yang nyaman gitu ya. Kami pesen apa yang kamu mau. Kenapa? Yang bayar bukan? Yang bayar bos, papi mami. Terus pulangnya kemana pulangnya? Pasti ke supermarket belanja kita, odol, sabun, sampo gitu ya. Semua yang butuh, mumpung ada papi mami. Obat nyamuk, Indomie sedus, wah, beli, wah, semua dibeli pokoknya dah. Karena kami berjalan bersama papi mami. Saat kami berjalan sendiri, tentu beda. Nggak mungkin ke Bon Cafe. Bon Cabe. Dan kalau lihat menu,
lihatnya sebelah kanan. Nggak peduli namanya, gambarnya, harga yang masuk yang mana. Gitu kan? Ya kan? Anak kos, aduh anak kos itu ngepas-ngepas lah pokoknya, puji Tuhan gitu ya. Jadi ada perbedaan ketika bersama dengan papi mami dibanding dengan bersama diri sendiri. Bahkan saya dan Koko, kita punya sebuah tips kalau hendak pergi makan ke sebuah restoran atau tempat makan. Tipsnya gampang, dari jauh kelihatan. Cari tempat makan yang kursinya nggak ada senderannya. Pertama. Kedua, harus plastik. Nggak pakai senderan, plastik. Pasti murah. Yang mahal pasti nggak pakai plastik duduknya. Ingat anak kos, nggak ada yang kos ini ya, semua udah berkeluarga kebanyakan ya. Itu anak kos sangat berguna tuh. Jadi tahu, oh ini pasti murah gitu ya. Kalaupun masih duduk masih mahal, jangan sungkan. Keluar lagi aja. Oh saya dan Koko sering begitu. Wah kok mahal ini. Udah, Mas keluar kita. Mending malu daripada boncos. Ya, adalah hal yang berbeda ketika saya berjalan dengan papi mami dan ketika saya berjalan sendiri. Kira-kira saudara berjalan dengan Tuhan sama nggak kayak saya dulu waktu kuliah? Jangan-jangan sama kayak saya dulu. Mumpung sama Tuhan nih. Aman. Dosa dikit, cincai lah. Kita kenal orang dalam. Pasti diampuni, Tuhan akan Maha Kasih. Apa alasan saudara berjalan bersama dengan Tuhan? Jangan sampai alasan saudara berjalan bersama dengan Tuhan adalah memanfaatkan Tuhan dalam tanda kutip, saudara. Coba merem dan renungkan baik-baik. Apakah saya selama ini memanfaatkan Tuhan? Kalau bokek baru berdoa. Kalau sakit baru berdoa. Kalau punya uang, jalan-jalan ke Jepang. Lupa sama Tuhan. Di Jepang pun gak ibadah gitu ya. Karena kan bahasa Jepang ya. Gimana ibadahnya gak ngerti kita apa ngomongnya gitu. Coba renungkan, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, apa alasan jujurmu? Tidak usah diomongin, dalam hati aja. Nah hari ini tentunya ada banyak hal tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi saya mau tetap pada ayat yang diberikan pada saya hari ini, yaitu di Mazmur 25 ayat 8-10. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana berjalan bersama Tuhan menurut Mazmur 25 ayat 8-10. Amin. Yuk kita baca bersama. Mazmur 25 ayat 8-10. Kita baca 1, 2, 3. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Hari ini kita belajar dari 3 ayat ini, kita bagi jadi 3 poin besar ya, sesuai dengan ayat yang ketiga. Kita bahas ayat yang pertama. Tuhan itu baik, slide-nya ada. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Gak apa-apa, slide-nya aja. Saya gak perlu banyak tampil lah. Kecil aja, itu boleh juga gitu. Ya, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik dan benar? Semua percaya dong ya? Kalau enggak pasti enggak di sini ya, di tempat lain ya. Oke, percaya bahwa Tuhan itu baik dan benar. Dan karena kebaikan dan kebenaran Tuhan, Tuhan itu sudah menunjukkan jalan kepada kita. Siapa kita? Orang-orang yang sesat itu ya. Kita kan masih berusaha dibenarkan gitu ya. Dalam proses menuju kebenaran. Buat kita nih, Tuhan sudah tunjukkan jalan. Cuma masalahnya, kita sudah tahu jalannya kemana, tapi kita punya banyak hambatan. Kita ada banyak halangan. Contohnya apa? Salah satunya, kecewa misalkan. Saudara, kekecewaan bisa menjadi hambatan untuk menuju ke jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara kecewa.
Ada orang yang gara-gara kecewa nggak mau lagi melayani. Pokoknya nggak mau deh. Bahkan kecewa bisa menjadi sebuah trauma. Hari ini mau lebaran ya. Saya ingat benar istri saya dan saya sempat trauma karena lebaran. Kenapa? Soal per ART-an, asisten rumah tangga. Jadi kami kan, istri saya kan ada catering ya dulu ya. Soalnya kan hanya by order. Dulu kan sering tiap hari masak. Jadi dia butuh mbak yang bantu untuk masak-masak. Jadi kalau mbak itu datang, diajarin dari nol kan, gak bisa apa-apa, diajarin, udah pinter. Setahun berlalu, tibalah hari raya lebaran. Pasti pamit kan, Bu mau mudik. Iya. Dan disinilah sebuah integritas ART dipertaruhkan. Pasti tanya, balik enggak? Gitu kan. Balik Bu, itu baju saya tinggal. Oh iya. Balik ya, kasih bonus banyak-banyak. Supaya apa? Supaya balik, kenapa? Sudah pinter, sudah cocok, udah ngerti cara kerjanya. Jadi enak kan? Kalau ngajar dari awal lagi capek kita itu, ngajar dari nol lagi, cara gini. Ini udah biasa, udah pinter. Balik ya? Iya. Dan ternyata memang harapan sejati hanya pada Tuhan Yesus saja. Janjinya seminggu, 2 minggu ditelepon gak diangkat. Kadang gak aktif. Ya udah kan, kita biarin. Setelah 3 minggu berikutnya ada WA. Bu, masih mau saya balik gak? Saya, ya udah balik sini. Saya gak ada ongkos Bu. Kirimin ongkos dong, dikirimin ongkosnya. Gak balik juga. Ada yang balik tapi nunggu 2 minggu kemudian. Macam-macam, karena ini terjadi berulang kali sampai trauma. Kecewanya udah trauma. Akhirnya istri saya, tapi itu dulu ya, sekarang kami udah pakai ART udah 4 tahun lebih lah. Bukan karena trauma, nggak sanggup bayar, udah mahal sekarang. Jadi saya bilang gini, pada satu saat saya pernah bilang begini, capek ya jadi orang baik ya. Wih, mendingan jadi orang jahat sekalian, ditakutin. Balik gak lu? Gaji gue tahan separuh. Pasti balik dia. Ya kan? Orang baik dimanfaatin terus. Mendingan jahat sekalian. Supaya apa? Supaya ditakutin. Tapi itu kan emosi sesaat. Tapi bayangkan kalau hal ini terjadi berulang kali dan kita simpen kecewanya. Karena ada pepatah di sebuah film apa ya, bilang begini. Bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Wih, film Batman kayaknya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Hati-hati loh, hal-hal kayak gini, hal-hal kecil ya, kecewa, amarah, sakit hati, dan sebagainya ya, hawa nafsu, sebagainya. Itu adalah beban kita, halangan kita untuk bisa sampai ke tujuan. Sudah tahu tujuannya, tapi nggak nyampe karena banyak hambatannya. Bawaannya terlalu banyak, bebannya kebanyakan. Saudara kalau sudah kecewa satu kali, mungkin saudara ibarat, saudara taruh dalam sebuah kresek, tekstet. Klik lagi, stop. Mungkin saudara kayak taruh di kresek ini, kecewa saudara, sakit hati saudara, nggak terima saudara, baper saudara, taruh dalam kresek ini. Tapi karena hidup terus berlanjut dan banyak orang yang mengecewakan saudara, menyakiti saudara, kreseknya nggak muat. Next slide, saudara perlu ransel tuh bawanya, supaya lebih gampang. Iya kan? Tapi sejalan dengan hidup sudah bertahun-tahun, ranselnya nggak cukup lagi. Saudara masih bawa, klik lagi, koper. Sampai sini masih oke lah jalan-jalan ke arah tujuannya, masih koper. Tapi kalau saudara biarkan bertahun-tahun sampai puluhan tahun, saudara kopermu segini, next slide. Nah kalau kayak gini gimana mau jalan saudara? Saudara naik pesawat, bayarnya mahal sekali nih, ekses kelebihan bagasinya ya. Stres bawa begini. Saya kalau pulang mudik atau kemana, saya selalu bawa barang paling sedikit, supaya gampang bergeraknya. Tapi kecewa saudara, sakit hati saudara, sampai berkoper-koper dan masih kalian koleksi, masih disimpan. Loh itu hambatan yang sangat besar. Gak bisa jalan sama Tuhan, gak bisa sampai ke tujuan. Karena itu Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saya ringkas ya. Bilang begini, sama-sama ya, 1, 2, 3. Aku melupakan yang di belakangku
dan mengarahkan diri kepada tujuanku, yaitu hidup bersama Tuhan. Memang tidak mudah melepaskan kecewa kita, tidak mudah melepaskan sakit hati kita, saya tahu itu. Mungkin ada mak-mak di sini bilang, ibu-ibu bilang, Denny mah nggak tahu sakit hati saya. Pendeta mah ngomong gampang, betul. Pendeta gampang ngomong, nggak ngerasain apa yang saya alami, betul. Tapi ingatlah, mau sampai kapan bawa koper? Dan kopermu pasti akan nambah terus, percaya deh. Lagi kalau ibu-ibu udah umur 70 tahun, kopernya banyak banget itu. Satu kontenan mungkin ya, kalau nggak dilepasin, kalau nggak ditinggalin, kalau nggak diampuni. Dari ayat 1 tadi kita lihat bahwa Tuhan sudah memberikan sebuah tujuan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi mari lepaskan koper-koper hambatan itu, beban itu. Lepaskan satu persatu. Minta sama Tuhan, datang sama PKS Bapak Ibu, datang kepada Bapak Gembala, pasti Tuhan pimpin. Amin. Jadi ingat ya, koleksi bebanmu, beban kecewa, amarah, trauma, hawa nafsu, iri hati, dengki dan sebagainya, lepasin. Tepuk sebelahnya, lepasin. Lagi, jangan dibawa kemana-mana. Lagi, dalam nama Yesus. Ya, amin. Poin kedua. Next slide. Ayat kedua tadi ya, ayat ke-9 berarti ini. Ia membimbing apa? Orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Maksudnya gini, menurut hukum gini, Tuhan membimbing orang-orang rendah hati sesuai dengan perintah-perintahnya. Jadi dibimbing sesuai apa yang Tuhan perintahkan, menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan, di ayat 8 tadi, Tuhan tunjukkan jalan. Tapi enggak cuma tunjukin, Tuhan juga bimbing loh. Tuhan juga bimbing, Tuhan juga ajarin gimana cara jalannya. Tapi ternyata Tuhan ajarin dan Tuhan bimbing enggak pada semua orang loh, Bapak Ibu. Hanya kepada orang yang rendah hati. Enggak semua orang. Tapi hanya pada orang yang rendah hati. Jadi kita harus belajar rendah hati. Katakan sama-sama, belajar rendah hati. Apa contohnya belajar rendah hati? Kalau kita berjalan sama seseorang, ada dua pilihan yang kita bisa tempuh. Kita mau di depan, atau kita mau di belakang. Betul nggak? Iya kan? Atau bersama-sama. Tapi paling enggak, kalau jalannya makin sempit, pasti ada yang di depan harusnya. Banyak orang Kristen ngakunya, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Ngakunya Tuhan yang di depan, padahal Tuhan di belakang. Dia yang di depan. Aku mau ke situ, aku mau ke sini. Isi doanya cuman apa yang dia mau, pemenuhan egonya, sehingga lagi-lagi memanfaatkan Tuhan berkesannya. Orang-orang yang seperti ini biasanya ngakunya aja rendah hati, padahal enggak juga. Kenapa Tuhan dengan spesifik menuliskan hanya orang yang rendah hati yang dibimbing dan diajarin? Kenapa saudara? Karena hanya orang yang rendah hati yang mau dipimpin. Orang tinggi hati, enggak mau saya ngapain, saya lebih tahu. Cuma orang rendah hati yang mau diajar. Cuma orang rendah hati yang mau dibentuk. Cuma orang rendah hati yang mau diubah sama Tuhan. Kalau orang yang tinggi hati jangan bilang begini. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I'm gonna live while I'm alive. It's my life. Lagunya Bon Jovi itu ya. Ini hidup gua, terserah gua Tuhan mau kemana. Terserah saya Tuhan, hidupku. Saya hanya hidup sekali Tuhan, saya mau foya-foya sampai kemana-mana. It's now or never katanya. Hati-hati saudara. Memang ini hidupmu. Memang. Tapi bukankah engkau sudah dibeli dan dibayar lunas? Next slide. Kalau engkau bilang, aku terima Yesus sebagai juru selamat. Engkau sudah dibeli. Harganya sudah lunas dibayar. Karena itu apa Bapak Ibu Saudara? Muliakan Allah dengan, bukan muliakan dirimu dengan Allahmu. Muliakan Allah dengan dirimu. Jangan kebolak-balik. Seringkali kebolak-balik. Muliakan Allah dengan dirimu.
Bukan muliakan dirimu dengan Allah. Allah yang membuat kita dimuliakan. Bukan. Allah yang dimuliakan, bukan kita. Mari belajar rendah hati. Amin. Bilang sama sebelahnya, ingat. Dalam Kristus, kamu bukan milikmu lagi. Amin. Harus rendah hati. Dalam Kristus itu kita harus punya krisis yang benar. Apa itu krisis? Krisis itu adalah suatu peristiwa genting, peristiwa yang berbahaya yang harus segera diatasi. Disebut krisis. Setiap orang punya krisisnya masing-masing. Yang belum punya rumah, krisisnya pengen punya rumah. Harus segera nih, ngontrak capek nih. Pindah-pindah terus. Ada yang bilang gini, udah umur segini, masih belum punya rumah. Udah umur segini. Udah umur segini, jabatan masih vice president. Itu udah tinggi ya. Udah umur segini, masih belum punya mobil. Udah umur segini, masih jomblo. Krisis karena belum punya pasangan. Yang sudah punya pasangan, ada lagi krisisnya. Udah punya pasangan, pasanganku kok kayak gini. Nyesel sama dia. Krisis. Udah punya pasangan, cocok, punya anak, anaknya bandel banget. Krisis lagi, anakku kok bandel banget ya Tuhan. Semua punya krisisnya. Atau istrinya, suami istri baik, anaknya baik, enggak punya uang. Krisis keuangan, krisis lagi. Semua orang punya krisisnya masing-masing. Saya enggak tahu apa krisis Bapak Ibu hari ini. Tapi semua orang harusnya punya krisis yang benar. Apa krisisnya seharusnya? Pernah enggak krisis begini? Udah umur segini, baca Alkitab masih nggak bisa tiap hari. Apakah itu krisis buat saudara? Udah umur segini, doa pagi kok nggak bisa tiap hari ya? Apakah itu krisis buat saudara? Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, harusnya itu yang jadi krisis buat saudara. Kalau saudara jalan sama Tuhan, harusnya itu yang saudara pikirkan. Sudah umur segini, kok masih belum melayani Tuhan. Udah umur segini, kok masih aja bikin dosa yang sama. Diulang lagi, diulang. Minta ampun, diulang. Minta ampun, diulang. Udah umur segini. Udah umur segini kok masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Itu harusnya krisismu ketika engkau berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Loh, berarti kita nggak usah mikirin mobil Pak, rumah, anak Pak, pasangan. Loh, perlu. Makanya firman Tuhan bilang begini. Next slide. Matius 6 ayat 32-33. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kita butuh pemulihan. Tuhan tahu kita butuh kelimpahan, kesehatan. Tuhan tahu kita butuh bahagia, damai sejahtera. Itu kan yang dicari oleh semua bangsa-bangsa. Semua orang cari itu. Tuhan tahu kita butuh uang yang banyak. Semua bangsa cari itu. Tapi Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti semuanya akan ditambahkan padamu. Tuhan mau kita kejar itu. Kerja ya tetap kerja. Bisnis tetap bisnis. Cari jodoh, tetaplah cari jodoh. Tapi harus ingat, Tuhan yang utama. Krisisnya harus krisis ilahi Bapak Ibu. Udah umur segini, baca kita masih bolong-bolong. Nggak usah angkat tangan Bapak Ibu. Saya tahu. Aduh, nggak usah angkat tangan. Ya kan udah umur segini masih belum melayani. Udah umur segini masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berjanji. Kalau engkau cari Tuhan, cari kerajaannya, cari kebenarannya, cari wajahnya Tuhan, hatinya Tuhan. Tuhan tambahkan apa yang kau gak punya hari ini. Amin, tepuk tangan buat janji Tuhan yang luar biasa. Ini ayat sering kita baca. Iya kan? Bahkan mungkin ayat favorit.
Karena apa? Karena ada kata-kata ditambahkan kepadamu. Bukan kata-kata carilahnya. Maka kita mau belajar rendah hati, supaya kita bisa belajar merubah apa yang seharusnya menjadi krisis kita. Bukan krisis hidup, tapi krisis ilahi. Yang ketiga, waktu saya jalan terus. Yang ketiga, ayat terakhir ini. Kalau ayat terakhir biasanya udah mulai agak segeran. Segala, sama-sama ya, 1, 2, 3. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Tuhan itu setia dan benar bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kitab Amos bilang begini, next slide. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sebuah perjanjian mesti paling enggak ada dua pihak. Setuju enggak? Kalau cuma sendirian bukan berjanji. Janji sama siapa? Ya kan? Tuhan sudah berjanji sama kita. Dia Immanuel. Tuhan sudah berjanji kalau engkau cari aku, sungguh-sungguh, kebenaranku, kerajaanku, semua ditambahkan padamu. Tuhan sudah janji. Masalahnya, kita sudah janji enggak sama Tuhan? Atau cuma Tuhan yang janji? Lalu kita kalau buka Alkitab, kita cariin tiap pasal, mana janji Tuhan? Oh, ini janji Tuhan. Lalu udah ketemu semua janjinya, kita perkatakan, Tuhan kau berjanji kan? Engkau berjanji kan? Iya, Tuhan bilang, aku janji. Cuman kamu ngikat enggak janji sama aku? Jangan-jangan cuman aku yang janji, kamu enggak janji. Bukankah sebuah perjanjian harus ada dua pihak yang berjanji? Betul? Saudara janji apa sama Tuhan? Saudara janji apa sama Tuhan? 1 Tawarik 16 ayat 15. Firman-Nya bilang begini. Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak perlu diingetin janjinya sama kita. Dia gak pernah lupa. Amin. Siapa yang sering lupa soal janji? Kita. Saya aja kemarin janji sama Fred. Rabu habis doa mau ngobrol. Saya meeting di atas, saya lupa. Mau janji. Fred kecewa sama saya itu. Tolong Fred ya, kecewanya jangan dibawa-bawa ya Fred ya. Janji berkoper-koper loh Fred. Saya baru pulang di jalan, ada yang lupa apa ya? Oh iya Fred. Aduh, janji sama Fred ketemu. Manusia suka lupa sama janjinya. Kalau Tuhan gak pernah lupa sama janjinya, saudara. Jatuh tempo Tuhan genapin. Tiba waktunya Tuhan genapin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat rindu memberkati kita semua. Amin. Tapi Tuhan kan tahu kapasitasmu. Kalau engkau diberkati Tuhan, lalu engkau jadi jatuh, kan Tuhan gak mau. Satu saat saya ngomong sama seseorang, dia bilang, kenapa ya aku udah kerja keras, macam-macam usaha bisnis, tapi kok gak ada yang jalan ya? Kenapa ya? Kenapa, apa yang salah ya? Apa yang salah ya? Lalu saya bilang, misalkan kira-kira Tuhan kasih kamu tiba-tiba 5 triliun deh. Gak usah sampai 300 ya, kebanyakan. 5T aja deh, 5 triliun aja. Kamu sakit jantung gak? Terus 5T, meninggal itu kan. Kan jadi percuma Tuhan kasih kan. Karena kaget tuh ya, kaget. Atau dikasih 5T, lalu engkau yang dulunya suka datang ke ibadah doa, engkau melayani, engkau datang, engkau berdoa tiap pagi. Gara-gara uang 5T engkau jalan-jalan setiap hari. Ke setiap benua, setiap negara gitu ya. Wah, dicobain semua. Kenapa? Karena ada uangnya. Kan Tuhan gak mau itu. Tuhan berkati kita saat kita siap menerimanya. Amin. Dan kalau engkau mau siap, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal sisanya itu tambahannya, gak usah dipikirin. Saat jatuh waktunya, Tuhan tahu, udah siap nih. Tuhan berkati pasti. Amin. Jadi soal janji Tuhan, kita gak perlu ragukan. Yang jadi masalah adalah janji kita sama Tuhan. Yang jadi masalah adalah janji kita sama Tuhan sering kita lupa. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Mari saya ajak sama-sama setiap hari berdoalah pagi. Pagi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang jam 9 masih pagi buat dia. Ada yang setengah 12 siang masih pagi buat dia. Enggak apa-apa, sebangunnya Bapak Ibu aja, itu pagi buatmu. Tapi setiap kali kau bangun pagi, ayo carilah kebenaran kerajaan Allah dan kebenaran lebih dulu. Cari Tuhan dulu, saat pagi hari. Dan saat engkau cari Tuhan, engkau memuji, menyembah, engkau berdoa, perbaharuilah perjanjianmu dengan Tuhan. Perbaharuilah komitmenmu dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita ingat terus. Kan manusia gampang lupa kan? Supaya ingat terus. Tuhan, aku berjanji mengiring Tuhan sejak di bumi sampai di keabadian. Bukan gitu. Janji itu Tuhan. Engkau berkata bahwa kuduslah kamu karena aku kudus. Aku berjanji mau berusaha hidup kudus Tuhan. Meskipun belum kudus ya, kan berusaha. Beda antara orang yang memang gak mau hidup kudus sama orang yang berusaha hidup kudus. Sekilas kayaknya sama. Sama-sama gak benar gitu ya. Tapi yang satu nih hatinya mau berusaha tapi jatuh lagi. Mau berusaha jatuh lagi. Itu beda dalam pemandangan Tuhan. Amin. Makin dikit yang amin. Padahal udah dikasih kelonggaran. Doa paginya terserah bangunnya kalian gitu ya. Masih berat kayaknya. Karena gini Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan harus ingetin ini. Oh ya, saya undang Pak Musi ke depan. Saya udah mau selesai. Bapak Ibu Saudara, seringkali pendeta itu ya, hamba Tuhan atau siapa yang suka ngomong hal-hal kekristenan di YouTube, di media sosial, bahkan di mimbar gereja. Mereka cuma mempromosikan apa? Kasih Tuhan. Mempromosikan apa? Kesabaran Tuhan. Mempromosikan kemurahan Allah yang tak terbatas. Memang betul, Allah itu panjang sabar. Kalau Allah nggak panjang sabar, kita sudah habis semua hari ini. Allah itu baik betul. Tapi kan akhirnya banyak orang jadi melupakan aspek lain dari sisi Allah. Bahwa Allah itu bisa keras. Bahwa Allah itu adil. Bahwa Allah itu bisa menghukum. Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus menulis ini pada jemaat di Roma. Roma 11 ayat 22. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga apa? Kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Maksudnya orang-orang yang tidak mau taat, yang gak mau berubah, yang hidup dalam dosanya, yang bersenang-senang dalam dosanya dan berkata, Tuhan pasti ampuni. Itu orang-orang yang jatuh. Lanjut. Tetapi atas kamu kemurahannya. Amin. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun dipotong juga. Kalau kita merasa kita nih ranting yang menempel pada pokok anggur, kalau engkau nggak nurut sama Tuhan, engkau nggak tinggal dalam kemurahan Tuhan, engkau nggak mau dengan rendah hati mengikut Tuhan, dipotong sama Tuhan. Dan ranting itu jatuh ke bawah, mengering dan binasa. Seringkali gereja hanya untuk membahagiakan jemaatnya dengan berkat-berkat, kelimpahan. Memang Tuhan berjanji memberkati kita. Tapi aspek lain dari sisi Tuhan, kita harus diubah. Bahkan kalau gak mau berubah, ada kekerasan hatinya Tuhan. Dipotong saudara. Jangan sampai itu terjadi pada Hosana Family Church. Amin. Di gereja ini kita akan berikan firman Tuhan yang berimbang. Diberkati? Oh pasti. Tapi juga harus diubah. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan jalan-jalan santai. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti ada tujuan Tuhan yang membuat kita semakin hari semakin dilayakkan masuk ke abadian bersama dengan Dia. Karena itu ingatlah selalu Allah murah hati, amin. Tapi juga ingatlah akan kekerasan Allah. Supaya kita selama di bumi ini, hidupmu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Slide terakhir. Jadi, Bapak Ibu Saudara,
Berjalan bersama dengan Tuhan menurut Mazmur 25 ayat 8-10. Yang pertama, ingatlah ada tujuan ilahi yang harus kita capai. Karena itu beresin bawaanmu yang gak penting itu ya. Yang mengganggu perjalananmu mencapai tujuan. Singkirkan segala iri, dengki, sakit hati, dan seterusnya. Supaya kita bisa bebas berjalan menuju tujuan yang Tuhan berikan. Next, yang kedua, harus selalu rendah hati. Kenapa Tuhan suka sama orang rendah hati? Orang rendah hati mau dibimbing, mau diajar, mau diubah. Yang ketiga, next, kita memperbarui komitmen janji kita sama Tuhan. Setiap hari, Tuhan, aku berjanji Tuhan, hari ini berusaha gak kecewa sama orang. Kalaupun kecewa, buru-buru mengampuni, buru-buru selesai. Aku gak mau sakit hati sama orang, buru-buru ngampuni, buru-buru selesai. Gak mau bawa koper banyak-banyak Tuhan. Mending kalau kopernya isinya duit permata gitu ya, isinya kecewa, dengki, ngapain. Perbarui komitmenmu dengan Tuhan, sehingga kau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai kehendaknya Tuhan. Tuhan yang di depan, bukan kita yang di depan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau di tahun 2025 ini, kita mau sungguh mengiring Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan menempatkan Tuhan di depan. Nyanyikan refnya aja. Katakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Oh ya, untuk kemuliaan. Mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran, kehendakku, ku serahkan harapanku ya, hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu. Kami ini bejana-bejana tanah liat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan katakan sama Tuhan. Mengiringmu, ini janji kami Tuhan. Kami mau mengiring Tuhan sejak di bumi sampai di sorga nanti Tuhan. Kehendakku ku serahkan, segala harapan kami hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindu berjalan mengiring Tuhan sejak di bumi Tuhan. Bukan cuma di surga, tapi sejak di bumi kami mau mengiring Tuhan.
Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap pikiran kami. Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan. Mengiring Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keuntungan Tuhan. Jamah setiap hati kami supaya kami sungguh-sungguh mau mencari kerajaan-Mu. Sungguh-sungguh mencari kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu yang menjadi kesukaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Roh Kudus, biar Engkau yang menggemakan dalam setiap pikiran hati kami. Yang mengajarkan lebih dalam lagi. Yang memberikan kesan yang lebih dalam buat kami semua. Sehingga kami sungguh-sungguh tidak membuang waktu kami sia-sia di bumi ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.